salam kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Tidak ada hubungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, setinggi puji sedalam syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk memperbanyak amal ibadah, memperbanyak solat, memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah sebagai amal kita, sebagai bekal kita untuk menempuh akhirat kelak nanti. Semoga kita semua yang berada dalam ruangan ini nanti kita bisa berjumpa kembali di surganya. Amin. Berselawat juga kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaznya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bunda Direktur Sekolah Islam Terpadu Al-Andalus yang Anda hormati, Kepala Sekolah SDIT dan SMPIT Al-Andalus yang Anda hormati, Bapak Pengawas SD yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa bergabung bersama kita yang Anda hormati. Seterusnya rekan-rekan seperjuangan, Ustadz dan Ustazah yang Anda cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Detik berputar berganti menit, menit berputar menjadi jam, jam berputar menjadi hari, hari menjadi minggu, minggu menjadi bulan, bulan pun begitulah perputaran dunia ini. Semuanya berputar tanpa kenal kata henti. Apakah yang sudah kita persiapkan diri untuk menempuh akhirat kelak nanti? Fata morgana dunia ini seringkali membuat kita lupa diri. Apakah surga akhirnya nanti atau neraka yang membakar jiwa raga ini? Mari kita persiapkan diri, mendekatkan diri kepada Ilahi Rabbi. Semoga kita semuanya nanti berjumpa kembali di jannahnya Rabbul Izzati. Ustaz Ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari judul puisi tadi, ana pada kesempatan yang pertama ini apa saja? Kalau isinya cukup demikian. Berangkat dari puisi tadi, maka ana mengambil tema untuk kultum kita yang perdana ini, yaitu mengenai tanda-tanda hari kiamat. Ustaz-ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan ini pasti akan berakhir. Secinta-cintanya kita kepada istri, secinta-cintanya kita kepada suami, suatu saat nanti akan kita tinggalkan. Secinta-cintanya kita kepada Andalus, suatu saat nanti akan kita tinggalkan. Sejauh lari, sejauh kaki melangkah, dan setinggi bangunan yang kita bangun tidak akan mampu menghalangi kata mati tersebut. Maka setiap kita pasti akan mati. Ustadz Imsah mati, Ustadz Zainis apalagi. Untuk itu segera baca.
apabila ajal sudah menjumpai kita, maka ya, apabila ajal sudah menjumpai kita, maka itu ilah yang dinamakan dengan kiamat, yang dinamakan dengan kiamat kecil, kiamat sughra. Mati hakikatnya adalah berpindahnya dari alam dunia menuju alam barzah. Pada alam barzah nanti, bagi orang yang sudah meninggal akan menunggu waktunya hari kiamat. Bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan amal kebajikan semasa hidupnya, maka waktu menunggu di alam barzah itu akan terasa sebentar. Namun sebaliknya, bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang lalai ketika hidupnya, orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, orang-orang yang tidak menunaikan zakat, orang-orang yang tidak menikah, orang-orang yang melanggar perintah Allah ketika hidupnya, maka di alam barzah nanti waktu menunggu hari kiamat itu akan terasa begitu lama. Kenapa? Karena sifat dari waktu itu adalah relatif. Sifat waktu itu relatif. Kenapa demikian? Misal, bagi seorang pemuda dan pemudi yang sedang dilanda asmara, yang sedang dimabuk cinta, yang sedang ta'aruf, yang sedang membangun hubungan untuk masa depan, chattingan siang dan malam, waktu 4-5 jam itu akan terasa 4-5 menit. Namun bagi orang yang sedang berada di rumah sakit, orang yang berada di dalam penjara, waktu 1 hari itu terasa seminggu, seminggu itu terasa sebulan, dan seterusnya. Begitu lama. Begitulah nanti di alam barzah. Bagi orang yang beriman, menunggu hari kiamat itu akan terasa sebentar. Dan bagi orang yang kafir, yang lalai, menunggu hari kiamat itu akan terasa sangat lama. Lalu timbul pertanyaan, kapankah hari kiamat itu akan datang? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-A'raf ayat ke-187 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa sakulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtata yas'alunaka ka'annaka hafiyyun anha qul innama 'ilmuha 'indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat, huru haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kapan datangnya hari kiamat. Namun lewat hadisnya Allah menjelaskan ada tanda-tanda bahwa hari kiamat itu kapan akan datang.
sebelum itu kiamat itu dibedakan menjadi dua, Ustaz, yaitu kiamat kecil dan kiamat besar, kiamat sukro dan kiamat kubro. Kiamat kecil tanda-tandanya diantaranya meninggalnya seseorang, kemudian zina merajalela, kemudian apakah corona ini merupakan tanda-tanda hari kiamat? Ana rasa juga demikian. Dan ciri yang lainnya sulit membedakan mana yang laki-laki dan mana yang perempuan. Kalau lihat dari belakang rambutnya panjang, ternyata kalau dicolek rupanya ada jenggotnya. Jadi itulah tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian daripada itu kiamat besar, kiamat kubro. Apa itu tanda-tanda dari kiamat besar? Di antaranya matahari terbit dari barat. Alhamdulillah hari ini Allah masih menerbitkan matahari dari timur, dan insya Allah nanti sore akan terbenam di sebelah barat. Namun jika yang terjadi sebaliknya, matahari terbit dari sebelah barat dan terbenam di sebelah timur, maka itu adalah ciri-ciri dari kiamat besar. Ketika itu pintu amal sudah tertutup. Alhamdulillah sekarang belum tertutup. Untuk itu marilah kita segera bertaubat sebelum pintu taubat itu tertutup. Kemudian yang kedua, munculnya Dajjal. Dajjal, Anas sengaja pakai teks supaya ini adalah pesan dari Ustaz Abdul Somad, supaya tidak salah ngomong, ya kan? Di LSC Ustaz Abdul Somad pernah ngomong, kalau tidak bisa apa pakai teks. Ya. Apa itu Dajjal? Dajjal adalah pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Jadi kalau ada orang yang kerjanya menyesatkan manusia, maka itu namanya Dajjal. Anda nggak bilang siapa-siapa, ya? Tapi kalau kerjanya menyesatkan seseorang, itu namanya Dajjal. Kemudian apa ciri-ciri dari Dajjal itu? Anda pernah baca Dajjal itu membawa air di sebelah tangannya, kemudian di sebelah tangannya lagi membawa api. Hakikatnya yang diberikan air tetapi sesungguhnya api. Namun ketika yang diberikan api tetapi sesungguhnya adalah air. Ini adalah makna yang tersirat. Maksudnya apa? Dajjal itu menyuruh kepada kebaikan, seakan-akan kita beramal untuk mendapatkan surga, namun ternyata yang kita dapatkan adalah neraka. Dan Dajjal itu menyuruh kita untuk beramal, seakan-akan itu adalah amalan untuk menuju neraka, namun sesungguhnya amalan itulah yang mengantarkan kita ke surga. Semoga kita semuanya terhindar dari pengaruh Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Dan masih banyak tanda-tanda yang lainnya, karena mengingat nasi kita nanti dingin, jadi tidak menjelaskan semuanya. Mantap pula ya. Anda bacakan saja, yaitu turunnya Nabi Isa, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya Imam Mahdi, timbulnya perang dua bangsa yang besar. Tidak bisa Anda jelaskan satu persatu pada kesempatannya yang hari ini. Mudah-mudahan bisa Anda jelaskan pada kesempatan yang lain. Setelah ini kita sama-sama menikmati hidangan yang telah disediakan untuk kita bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Anda tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.